Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, PowerPoint yang telah kita buat mengenai kompor resistif listrik dari proyek praktikum elektromagnetika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari masing-masing anggota kelompok kami. Saya Kebani Nindawardana, NRP 42. Bin Ahmad Kurniawan, Muhammad Devan Putra Muhammad NRP 239. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ramadhani, NRP 53. Perkenalkan, nama saya Jejing Happy, NRP 37. Kenalkan, nama saya Guntur Argo Wicaksono, NRP 41. Oke, di sini pembagian kelompok kami yaitu saya sendiri adalah project manager dari project ini, dibantu oleh rekan saya Fauzi sebagai project manager assistant dan saudara Guntur sebagai analis dari project kali ini. Next. Dan dibantu oleh saudara Diajeng Happy sebagai sekretaris dari project ini, Rabka Bani sebagai finance pada project kali ini, dan yang terakhir yaitu Alvin sebagai media designer pada project kali ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait Silakan dilanjutkan. terkait pengertian dari kompor resistif listrik, di mana kompor resistif listrik adalah arus listrik mengalir melalui bahan resistif sehingga dapat menghasilkan panas. Oke, boleh di next. Nah, untuk deskripsi produknya sendiri, kompor resistif adalah perangkat dapur inovatif yang menggunakan teknologi pemanasan listrik untuk memasak dengan efisiensi, didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan modern. Kompor ini menawarkan solusi memasak yang lebih aman, hemat energi, dan mudah digunakan. Untuk selanjutnya yaitu fitur produk dari kompor resistif listrik tersendiri ini. Yang pertama, pemanasan listrik efisien. Menggunakan lilitan pemanas listrik yang efisien untuk menghasilkan panas secara cepat dan merata, memastikan makanan matang sempurna setiap kali. Next. Untuk teknis produknya sendiri, yang pertama, kompor resistif listrik ini menggunakan daya listrik sebesar 2000 watt, lalu tekanan sebesar 220 volt 50 Hz. Selanjutnya, material lilitan pemanas menggunakan kawat nikrom atau nikel kromium. Material bungkusnya terbuat dari kayu, lalu material tungkunya dari besi. Untuk dimensi kompor ini 20 cm dikali 16 cm kali 7,5 cm. Untuk panjangnya 20, lebarnya 16, dan tingginya 7,5. Untuk beratnya sendiri kurang dari 1 kilo dan warnanya hitam. Next. Baik, selanjutnya adalah kerja dari produk kami. Yang pertama adalah sistem sumber listrik AC sebesar 220 volt. Yang kedua, pastikan sumber daya listriknya mampu mengeluarkan hingga kurang lebih 20 watt. Yang ketiga adalah putar knop tegangan listrik secara perlahan hingga lilitan. Yang terakhir atau yang keempat, jika dirasakan sudah mencukupi, maka kompor sudah digunakan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari produk sendiri. Yang pertama-tama, produk ini bekerja dengan ketika tegangan AC itu diterapkan ke lilitan mikron melalui dimmer yang sudah terhubung dengan arus listrik.
Kemudian arus listrik akan mengalir melalui kawat mikro. Arus listrik yang mengalir akan menyebabkan pemanasan akibat efek Joule, di mana energi listrik yaitu juga menjadi energi panas. Sehingga panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas yaitu kawat mikron itu sendiri digunakan untuk memasak atau memanaskan makanan pada tungku kompor. Next. Selanjutnya yaitu prinsip kerja elektromagnetika pada kompor ini sendiri. Yang pertama prinsip elektromagnetik yang pertama yaitu regulasi tegangan perangkat dimmer AC. Di mana perangkat ini akan mengatur tegangan yang disalurkan ke elemen panas yaitu kawat mikron dengan cara mengurangi atau menambah tegangan serta mengubah jumlah arus yang mengalir pada elemen panas atau kawat yang panas tersebut. Peralatan bahannya yaitu kawat yang terbuat dari nikel dengan panjang kurang lebih 2 meter dan ketebalan 0,5 mm. Yang kedua alatnya yaitu dimmer AC. Next. Oke, selanjutnya prinsip kerja elektromagnetik yaitu resistansi kawat nikrom. Kawat nikrom memiliki resistansi yang tinggi dibandingkan dengan bahan konduktor lain seperti tembaga. Resistansi ini diukur dalam ohm dan tergantung pada panjang luas penampang dan material kawat. Jika diketahui diameter dari kawat nikrom 41 mm, maka kita dapat menghitung luas penampang A dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Jika A sama dengan pi R kuadrat, maka R dapat diketahui jika kawat nikrom 41 mm, maka R dari diameter kawat nikrom adalah 20,5 mm. Atau bisa kita sebut juga 0,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Kita masukkan ke dalam rumus luas pang A, yaitu pi kali 0,25 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, sehingga dihasilkan A yaitu pi 6 kali 6,25 kali 10 pangkat min 7 meter persegi, sehingga dihasilkan kurang lebih A sama dengan 1,9635 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Lalu kita mencari resistansi dari luas penampang kawat. Jadi R 1,30 dikali 10 pangkat min 6 ohm meter kali 2 meter dibagi 1,9635 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, sehingga dihasilkan dari perhitungan tersebut kurang lebih resistansi dari kawat nikrom yaitu 1,3256 ohm. Lanjut, yaitu kita beralih ke efek Joule, pemanasan resistif. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat nikrom, resistansi kawat menyebabkan konversi energi listrik menjadi energi panas, atau biasa kita sebut daya pada listrik diubah menjadi panas. Itu adalah efek Joule. Perhitungan awal yaitu kita menghitung arus, di mana arus adalah volt per resistansi atau ohm. Itu adalah hukum ohm. Jadi kita menghitung jika diketahui R pada dimmer yaitu 1000 watt dibagi 220 volt, maka kita akan dapat mendapatkan resistansi dari dimmer tersebut ketika tegangan maksimal atau daya maksimal dari dimmer tersebut adalah 1000 watt, maka resistansinya adalah 48,4 ohm. Maka
Arus adalah volt per resistansi, yaitu 220 volt adalah listrik dari PLN, lalu ditambahkan oleh resistansi dari luas penempang kawat ditambah resistansi dari dimmer, sehingga dihasilkan 1,33 ditambah 48,4 ohm menjadi 49,423 ohm. Jadi arus PLN, jadi tegangan pada PLN 220 volt dibagi 49,423 ohm akan menghasilkan arus 4,423 ampere. Lanjut, untuk perhitungan yang kedua adalah efek Joule terhadap perubahan energi listrik menjadi panas. Sebelum itu kita menghitung daya terlebih dahulu, yaitu P daya watt sama dengan volt dikali arus. Maka kita ketahui bahwa daya sama dengan listrik PLN atau volt 220 volt dikali 4,423 yang kita hasilkan dari perhitungan yang sebelumnya, yang pertama. Sehingga kita mendapatkan watt maksimal atau daya maksimal dari yang dikeluarkan oleh kompor resistif ini tidak melebihi dari dimmer 1000 watt. Ketika melebihi 1000 watt, maka tidak valid bahwa itu adalah daya masukan dari kompor resistif. Oke, lanjut ke perhitungan yang ketiga. Setelah dilakukan perhitungan daya, maka dilakukan perhitungan efek Joule terhadap perubahan daya menjadi panas, yaitu dalam rumusan H sama dengan P kali T, yaitu panas sama dengan daya dikali waktu. Jadi perubahan daya menjadi energi panas adalah ketika daya dikalikan waktu dalam sekon, yaitu contohnya 973,06 watt dikali 1 sekon, maka menjadi 973,06 Joule. Kita bayangkan kalau kita memasaknya 1 menit atau kita menggunakan kompor resistif selama 1 menit atau 60 sekon. Maka kita mengalihkan daya 973,06 watt dikali 60 sekon, maka hasilnya 58.383,6 Joule. Maka di sini kita dapat menghitung permeabilitas dari Q yang mempunyai rumusan tersendiri, yaitu I kuadrat dikali R kali T sama dengan 4,423 A kuadrat kali 49,73 ohm kali 60 sekon, yang kita bayangkan adalah ketika selama 1 menit permeabilitasnya adalah sama dengan 58,371,8 Joule. Next. Saya serahkan kepada saudara Devan. Oke, terima kasih saudara Guntur. Nah, kali ini saya akan mohon maaf, kali ini saya akan melakukan analisa pasar terhadap produk dari kelompok kami. Mohon izin share screen. Apakah layar saya terlihat dengan jelas? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah bisa. Oke, kali ini saya akan melakukan sebuah analisa, dan analisa ini dibantu oleh
website bernama Google Trend, di mana Google Trend ini mempelajari semua keyword yang ada pada negara Indonesia khususnya untuk melakukan beberapa pencarian yang sudah saya atur sebelumnya, di mana kompor induksi diwakilkan dengan warna biru, kompor listrik diwakilkan dengan warna merah, kompor resistif diwakilkan oleh warna kuning, dan kompor gas diwakilkan oleh grafik, di mana grafik ini terbaca di mana puncak dari pencarian ini pada tanggal 29 Mei 2024 kompor gas sangat 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 dicari oleh para kalangan dari semua masyarakat Indonesia, di mana detail data ini pada tanggal 29 Mei 2024 kompor induksi bernilai 0 untuk pencariannya, dan kompor listrik sebanyak 59, kompor resistif di mana 0 pencarian, dan kompor gas sebesar 100 pencarian dalam tanggal ini. Dan kita di sini bisa mengatur grafik pencarian dari khususnya wilayah Indonesia terhadap pencarian-pencarian yang sudah saya atur mulai dari 1 jam terakhir hingga 5 tahun terakhir. Dan di sini saya juga mendapatkan suatu data di mana rincian data pencarian terhadap beberapa keyword yang sudah saya inputkan pada Google Trend ini, di mana wilayah Bali sangat mendominasi untuk pencarian kompor listrik, di mana Bali juga termasuk salah satu wilayah wisata yang cukup mendunia. Kompor listrik juga dibutuhkan banyak sekali pada wilayah ini untuk mendukung sektor pariwisata dan sektor makanan. Dan yang kedua yaitu pada wilayah Banten, di mana detail data pada wilayah Banten ini terdapat 2% pencarian, 48% pencarian, dan 0% pencarian untuk kompor resistif dan kompor gas sebanyak 50%. Di mana data ini juga dihasilkan dikarenakan Banten sendiri terletak cukup dekat dengan wilayah daerah ibu kota Jakarta, di mana daerah ibu kota Jakarta ini menempati urutan ketiga untuk beberapa keyword yang dicari oleh masyarakat Indonesia tentunya. Dan untuk analisa pasar pada proyek kami, di mana kompor resistif cukup tidak dicari oleh beberapa warga Indonesia khususnya, dikarenakan mungkin kurangnya sebuah edukasi mengenai kompor resistif, di mana kompor gas saat ini selalu mendominasi pasar dikarenakan edukasinya sudah tepat dan penggunaannya sudah terjamin aman oleh warga Indonesia sendiri. Dan untuk segmentasi pasar pada proyek kami yaitu menyasar ibu rumah tangga dengan dengan keluarga, di mana keluarga ini memiliki pendapatan di atas sebesar 4 juta sekian untuk membeli daripada dan melakukan pengoperasian pada produk kami, dikarenakan produk kami memiliki daya yang cukup besar untuk menyalakannya sebesar 1000 hingga 2000 watt. Dan sekian dari analisa kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita akan ke analisa kinerja produk. Oke, kali ini yaitu analisa kinerja produk pada kali ini adalah pada proyek kompor resistif memiliki beberapa hal yang dapat menjadi suatu analisa. Mengapa bahan kawat nikrom pada kompor resistif cepat panas atau dapat menjadi bahan kompor resistif? Sebuah luas penampang kawat nikrom memiliki sebuah nilai resistansi yang mana dapat mempengaruhi besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada kompor tersebut. Dan komponen dimmer yang mana jika maksimal yang dikeluarkan adalah 1000 watt, maka dapat ditentukan resistansinya ketika maksimum adalah 48,4 ohm. Maka semakin besar resistansi dimmer, maka semakin kecil arus yang dihasilkan.
maka daya yang dihasilkan akan tidak lebih dari 1000 watt, yaitu 973 watt maksimumnya. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil resistansi, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar, maka mempengaruhi besar kecilnya suatu watt tersebut, dan dapat mempengaruhi perpindahan energi listrik ke panas setiap detiknya, yaitu 973 Joule. Maka jika beberapa waktu dalam satuan sekon yang ditentukan akan dikalikan oleh daya menjadi H dalam satuan Joule. Sekian dari kelompok kami. Ini adalah project kalender yang ditampilkan. Perencanaan riset pada minggu pertama, perencanaan riset literatur pada minggu pertama, perencanaan riset anggaran persiapan produksi minggu kedua, perencanaan pelaksanaan pembuatan produk, penyelesaian pada minggu ketiga, lalu future plan untuk rencana pengembangan kami, yaitu berikut adalah beberapa rencana pengembangan, yaitu penambahan fitur seperti indikator tegangan dan arus yang masuk serta keluar, penambahan fitur pengukur suhu serta exhaust untuk mengeluarkan hawa panas dari kompor resistif tersebut. Sekian dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara kerja dan prinsip kerja dari kompor resistif yang telah kami buat. Baik, dari kompor resistif ini kami menggunakan dimmer sebesar 1000 watt dengan tegangan 220 volt. Untuk bentuk kompornya sendiri seperti ini, berwarna hitam, lalu terdapat plat di atasnya dan di dalamnya terdapat kawat nikrom yang dimana akan menghasilkan induksi magnetik dan juga perpindahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya kita akan menemukan bagaimana kompornya. Pertama-tama pastikan dimmernya ini dalam posisi off. Nah, setelah dimmer sudah dirasa mentok pada tegangan terkecil, maka kita sambungkan ke dalam terminal atau sumber tegangannya. Nah, baik, lalu untuk memanaskan plat besinya kita putar untuk dimmernya ini saja. Nah, dapat terlihat bahwa kawat nikrom akan berwarna merah dan menghantarkan panas. Baik, untuk mengetes seberapa panasnya kita tes menggunakan air. Baik, kita akan menggunakan air. Terlihat air akan mendidih terkena panas. Kita coba lagi. Nah, dapat terlihat bahwa air mendidih dengan sangat cepat, yang mengartikan bahwa suhu pada kompor resistif ini sangat panas, sehingga dapat mempermudah pengguna untuk memasak. Jika sudah menggunakan, kembalikan dimmer ke posisi awal untuk mematikan kompor tersebut. Lalu supaya lebih aman kembali, jika telah digunakan, kita mencabut sumber tegangan. Baik, cukup sekian review dari kompor resistif dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.